Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pengayaan untuk mata kuliah data mining. Materi pengayaan kali ini adalah mengenai clustering data ya. Clustering data itu dalam data mining kan ada klasifikasi, ada clustering, ada regresi, dan ada asosiasi. Nah, pada clustering kali ini kita akan membahas algoritma K-means dan GMM. Kenapa? Karena K-means dan GMM itu dua-duanya algoritma yang bagus ya. Jadi tergantung dengan studi kasus yang akan kita ambil. Kalau kita ingin membandingkan K-means dan GMM, di sini tergantung studi kasusnya. Jadi pada beberapa data yang jenis sebaran datanya itu adalah bulat, untuk clustering datanya, maka algoritma K-means itu akan bekerja lebih baik untuk clusteringnya. Sedangkan K-means itu dia punya kekurangan. Dia kurang bisa membagi data yang bentuknya lonjong atau diagonal atau sebarannya memanjang. Nanti kita akan lebih bahas lagi ya mengenai bentuk data ini. Pokoknya intinya itu K-means dan GMM itu adalah sama-sama algoritma yang bagus. Nah, untuk studi kasus kali ini kita kan akan memakai atau memahami perilaku pelanggan WiFi hunter. Jadi dalam perilaku unik WiFi hunter ini nanti karena bentuk sebaran datanya lonjong, maka GMM ini akan yang lebih optimal. Ya, kita lanjut saja. Apa itu WiFi hunter? Seperti yang kita tahu ya, kalau mahasiswa ya biasanya nih kadang kalau misalkan nongkrong di kafe itu biasanya hanya untuk mencari wifi ya, kita sebutnya WiFi hunter. Nah, ini kita buat profil dulu pelanggannya. Jadi profil pelanggannya itu adalah mereka punya pola yang spesifik ya. Biasanya pola spesifik itu beli minuman atau makanan yang termurah. Kita di sini tulis variabelnya 20.000 sampai 25 rupiah misalnya. Tapi dia duduknya lama, menghabiskan waktu 1 sampai 4 jam. Nah, jadi karakteristik datanya variabel uangnya sedikit sementara variabel waktunya besar ya. Nah, ini dia bentuk data. Bentuk datanya ini karena dia variabel uangnya kecil, jadi dia kalau kita buat dengan sumbu Y ini yang ke atas ya. Sumbu Y ke atas, maka dia akan di sini ya cenderung di pojokan. Tapi ketika untuk waktunya kita masukkan waktunya itu adalah di sini sumbu X. Jadi dia akan cenderung memanjang ini di bawah ya. Di bawah cenderung memanjang seperti sosis ya. Atau cerutu. Jadi hasil datanya itu enggak membulat. Jadi dia gepeng, panjang ke samping. Nah, masalahnya di K-means. K-means itu bekerja dengan menggunakan jarak Euclidean. Nah, algoritma ini akan secara alami mengasumsi kalau data klasternya itu menyebar ke segala arah. Jadi dia mengambil titik pusat, kemudian dia akan membuat sebarannya itu berbentuk lingkaran. Jadi sedangkan untuk masalah data yang tadi kita punya panjang ya datanya. Jadi akan kesulitan ya K-means itu. Kayak Anda akan punya sosis terus dipaksa dimasukkan ke bentuk cetakan bulat.
Jadi akan ada data yang bocor ya. Samping atas dan bawahnya itu kan kosong, atau enggak nanti kiri kanannya ada yang tidak ikut terbawa. Itu ya kelemahannya K-means. Nah, di sini nih, datanya akan terpotong. Di ujung kiri dan ujung kanan, data Wi-Fi Hunter itu tidak akan terdeteksi. Sementara di atas dan bawahnya, kalau misalkan ada data yang seharusnya masuk di klaster lain, dia akan ikut masuk, dicaplok ya. Jadi diikutkan ke klaster ini Wi-Fi Hunter. Padahal mungkin yang di atas itu misalkan orangnya memang dia punya uang banyak ya, makanya dia di atas. Dia beli macam-macam, beli makanan, beli minuman, sehingga dia duduk di kafenya lama sampai menghabiskan banyak makanan di situ. Misalkan kita pakai sebutannya pelanggan sultan ya. Jadi memang dia duduk lama tapi dia pesannya macam-macam, banyak, rame-rame gitu. Nah, sedangkan untuk Wi-Fi Hunter ini kan dia waktunya memang lama tapi pesannya sedikit gitu. Nah, ini maksudnya ya, dicaplok data lain itu mungkin data yang seharusnya masuk ke klaster lain. Nah, solusinya ini kita pakai algoritma lain, algoritma yang lebih cocok untuk distribusi data yang panjang. Itu pakainya GMM. Jadi dia lebih fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena dia pakainya distribusi probabilitas. Parameternya kovarian. Jadi dia lebih fleksibel ya. Jadi sosis kita bisa masuk ya, kayak balon ya. Jadi ikut masuk. Dan ini kan kalau kita pakai K-means itu lingkarannya lingkarannya bulat, kaku ya. Sedangkan kalau pakai GMM ini bisa masuk semua karena dia lebih fleksibel gitu. Nih, data Wi-Fi Hunter-nya itu kan bentuk gepeng, sedangkan K-means itu bulat. Pasti ada data yang bocor. Jadi kita pakai GMM agar pas gitu loh. Tapi kalau kita studi kasus untuk data yang sebarannya bulat, maka otomatis K-means akan bekerja lebih optimal. Mengapa kadang di Python hasilnya sama? Nah, kadang kalau kita praktek langsung datanya di Python, itu simulasinya untuk ilustrasinya enggak beda jauh ya. Kenapa? Nah, biasanya kita lupa scaling. Yang paling umum ya, scaling. Karena data waktu dengan data uang itu kan variabelnya berbeda ya. Jadi jomplang nih, bayangkan uangnya 80.000, sedangkan waktunya kecil kan, misalkan 1 jam itu dengan 60 menit. Nah, 60 dengan 80.000 itu kan jomplang banget, makanya kita perlu scaling. Jadi di Python itu kita masukkan kode untuk dia otomatis scaling. Nah, ini dia settingannya. Secara default GMM itu kadang diatur juga untuk data spherical atau untuk menghitung sebaran yang bulat atau kaku sama seperti K-means. Jadi untuk dia bisa membentuk data yang lonjong atau mengikuti data Wi-Fi Hunter, ini kita pakainya ini nih yang merah ini, kovarian tipenya full ya. Jadi kita masukkan kode ini ke Python-nya untuk mengaturnya. Biar dia muncul, kelihatan ya, bisa membagi klaster yang miring. Nih, ringkasannya ya. Ini adalah uang, variabel uang, dan ini durasi waktunya. Jadi si Wi-Fi Hunter ini pasti dia akan di sini semuanya. Jadi data yang kita punya adalah panjang. Atau bisa juga miringnya nggak terlalu miring ya, nggak bulat gini. Nah, kalau K-means itu dia nggak bisa ya. Kalau misalkan lingkarannya diperbesar sampai biar muat kiri kanannya, tapi nanti atas bawahnya juga akan kena. Nggak bisa ya. Nah, kalau GMM itu dia lebih fleksibel gitu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan
nanti boleh ditanyakan ya di grup. Untuk selanjutnya kita akan coba praktek di Python ya.